Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim rahimakumullah. Kali ini saya akan bercerita tentang tokoh Islam yang bernama Khalid bin Walid. Khalid bin Walid adalah seorang panglima perang yang termasyhur. Ia pun ditakuti di medan perang serta dijuluki sebagai pedang Allah yang terhunus. Khalid adalah salah satu dari panglima-panglima perang yang tidak terkalahkan. Khalid bin Walid dilahirkan kira-kira 17 tahun sebelum masa pembangunan Islam. Dia anggota suku Bani Makhzum, suatu cabang dari suku Quraisy. Ayahnya bernama Walid dan ibunya bernama Lababah. Khalid termasuk keluarga Rasulullah yang sangat dekat. Maimunah bibi dari Khalid adalah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan Umar bin Khattab pun Khalid bin Walid ada hubungan keluarga, yakni saudara sepupunya. Suatu hari pada masa kanak-kanak Khalid dan Umar bin Khattab, kedua saudara sepupu ini main adu gulat. Khalid dapat mematahkan kaki Umar. Untunglah melalui suatu perawatan kaki Umar dapat diluruskan kembali dengan baik. Awalnya Khalid bin Walid adalah panglima perang kaum kafir Quraisy yang terkenal dengan pasukan kavalerinya. Khalid memimpin suku Quraisy pada perang Uhud. Namun setelah perang Uhud, Khalid pun masuk Islam. Khalid adalah anak salah seorang pemimpin yang paling berkuasa di antara orang-orang Quraisy dan ia sangat kaya raya. Ketika Khalid bin Walid menjadi pemimpin suku Quraisy, orang-orang Quraisy yang pada masa itu memusuhi Islam, mereka mengangkat senjata untuk menggempur orang Islam. Khalid sebagai pemuda Quraisy yang berani dan bersemangat berdiri di garis paling depan dalam perang Badar. Sejak kecil, Khalid bin Walid bertekad menjadi pahlawan suku Quraisy. Kesempatan ini pun diperolehnya untuk membuktikan bakat dan kecakapannya itu. Dia harus menonjolkan diri dalam segala pertempuran. Namun dalam perang Badar, kaum Quraisy merasa terhina karena kekalahan. Dengan segera, orang Quraisy membuat persiapan untuk membalas kaum muslimin. Mereka berperang lagi melawan pasukan muslimin di perang Uhud. Sebagai pemuda Quraisy, Khalid bin Walid pun ikut serta. Ia ingin membalas dendam kekalahan kaum Quraisy pada perang Badar. Khalid bin Walid dengan pasukannya bergerak ke Uhud dengan satu tekad, menang atau mati. Pasukan muslimin mengambil posisi membelakangi bukit Uhud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menempatkan 50 orang pemanah terbaik di sana. Beliau juga memerintahkan mereka agar bertahan sampai mati. Sementara itu, Khalid bin Walid memimpin sayap kanan tentara Quraisy yang 4 kali lebih besar jumlahnya dari pasukan kaum muslimin. Pasukan berkuda Khalid inilah yang menusuk pasukan Islam dari belakang. Mata Khalid bin Walid yang jeli dapat melihat pasukan pemanah yang menjaga barisan belakang pasukan Islam di celah bukit Uhud saat sedang meninggalkan posnya. Pasukan muslim terlalu percaya diri karena melihat pertempuran sudah dimenangkannya. Padahal sebelum perang, Rasulullah telah memerintahkan pasukan pemanah yang menjaga celah bukit Uhud untuk tidak meninggalkan posnya apapun yang terjadi. Akhirnya pasukan pemanah itulah yang menyebabkan pasukan berkuda Khalid mengubah situasi pertempuran menjadi terbalik. Pasukan kafir Quraisy menang atas pasukan Islam meskipun awalnya pasukan Quraisy yang dikejar dan dipukul mundur oleh pasukan muslimin. Semula pasukan Islam dapat melakukan serangan balik, namun jumlah pasukan Islam berkurang karena mati syahid dan menderita luka-luka. Sayyidina Hamzah bin Khattab pun paman Nabi mati syahid. Rasulullah pun terluka. Sementara itu, Khalid bin Walid sangat bangga atas kemenangan kaum Quraisy. Namun tidak berapa lama selepas perang Uhud, hidayah datang kepada Khalid bin Walid. Ia datang ke Madinah untuk menyatakan ikrarnya untuk masuk Islam di hadapan Rasulullah. Khalid bin Walid pun berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mohonkan ampun untukku atas semua tindakan masa laluku yang menghalangi perjuangan di jalan Allah." Rasulullah kemudian menjawab, "Sesungguhnya dengan masuk Islam, dirimu telah menghapus segala perbuatan yang telah lampau." Meskipun demikian, Khalid bin Walid tetap ingin didoakan. Karena itu, Rasulullah pun berdoa,
Ya Allah, aku mohon Engkau ampuni dosa Khalid bin Walid atas tindakannya yang menghalangi jalanmu pada masa lalu. Setelah masuk Islam, Khalid bin Walid bergabung menjadi pendukung perjuangan Islam dalam segala peperangan untuk menegakkan ajaran Islam. Ia selalu bersama-sama dengan barisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, Allah telah memberikan petunjuk dan hidayah kepada siapapun yang dikehendakinya. Khalid bin Walid pun telah menjadi mukmin yang sejati. Kaum muslimin rahimakumullah, dengan kita mempelajari sejarah Islam, dengan kita mempelajari sahabat-sahabat Nabi, akan menambah kecintaan kita kepada Rasulullah dan kepada para sahabatnya. Sudah seharusnya sahabat-sahabat Rasulullah dan Rasulullah menjadi idola bagi umat Islam. Wallahu a'lam bishawab.